Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fahri dan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kali ini yang berjudul algoritma pemrograman iteratif. Oke, kita mulai dari membuat sebuah aljabar biasa. Misalnya saya ingin membuat sebuah aljabar dengan misalnya p-nya itu 3, habis itu L untuk itunya kita misalkan itu misalnya 2. Habis itu kita membuat sebuah fungsi itu variabel baru bernama luas dengan rumus P dikali L dengan tadi ini. Habis itu kita langsung print aja di sini. Nah, kita langsung print di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasil dari P kali L ini adalah 3 kali 2 berarti 6. Oke, mari kita membuat bilangan ketika bilangan kurang itu dari 20. Nah, apabila tidak, maka akan kita print menggunakan false gitu. Oke, kita langsung membuat, misalnya kita ingin membuat sebuah bilangan di sini misalnya 26. Oke. Di sini kita itu ingin memeriksa apakah bilangan tersebut, memeriksa bilangan tersebut lah. Habis itu kita membuat sebuah inisialisasi dengan menggunakan bilangan yang tadi kita sudah namakan di sini. Nah, kita misalnya apabila bilangan ini kurang dari 20, maka kita langsung print saja bilangan tersebut kurang dari 20. Oke. Nah, jika tidak, maka akan kita langsung print saja kita langsung print, kita bernilai itu false. Nah, kita langsung tutup aja di sini. Nah, ini kita tutup. Nah, di sini kita bisa lihat bilangan 20 itu kan 26 itu kan berarti bilangan kurang dari 20, maka akan melakukan printan maaf. Nah, bilangan ini kurang dari 20. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, bilangan ini kan bernilai 26. Nah, 26 ini kan harusnya kan lebih dari 20 kan. Nah, maka itu akan melakukan printan dengan hasil false. Oke. Selanjutnya kita membuat kategori usia. Ketika usia itu lebih dari 12, maka akan dikategorikan menjadi anak-anak. Dan jika tidak itu maka akan masuk ke kategori remaja. Oke. Kita coba di sini, kita buat aja di sini. Salin aja. Sini kita bilangannya ini kita ganti menjadi usia. Nah, usia. Nah, misalnya kita masuk sini usianya misalnya 10 tahun lah ya. Usia bisa ulang umur. Nah, misalnya di sini untuk usianya itu ketika usianya itu kurang 12, usianya kita misalkan sini usianya itu tidak boleh lebih dari 12. Misalnya usianya ini kurang dari 12, maka akan kita printkan ini sebagai, kita kategorikan sebagai anak-anak. Nah, jika tidak, maka akan kita kategorikan menjadi remaja. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk misalnya di sini tuh umur 10 nih. Nah, usia umur 10 itu kan kurang dari 12. Nah, maka akan dikategorikan menjadi anak-anak. Misalkan di sini saya masukkan untuk misalnya 20 tahun. Nah, di sini kita lihat untuk umur 20 ini kita kategorikan menjadi remaja. Oke, kita lanjut ke teman saya. Terima kasih. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Yunani dengan ujung NIM 62 dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode praktikum dari teman saya yakni Noval. Nah, di sini kita akan masuk ke
percabangan 3 kasus. Apa? Coba kita share dulu ya, guys. Ini adalah percabangan 3 kasus. Jadi sebelumnya ini kita masukkan dulu. Ini tadi sebenarnya sudah dicoba ya, guys, tapi gagal. Coba kita. Nah, pertama kita mau mencari percabangan 3 kasus, yakni mencari nilai mahasiswa. Nah, jadi yang pertama kita input dulu datanya. Input data, sudah terus, terus. Nilai yakni eh, nilainya yakni kita tulis 75. Di contoh itu 75 ya, teman-teman. Ya Kak, Bang, dan Pak. Ini kita masukin input data dari nilai itu sendiri. Lalu setelah kita masukin datanya, kita buat peraturan atau syarat untuk mencari nilai tersebut. Jadi, pertama kita buat syaratnya yang pertama, nilai. Jika nilainya kurang dari 50, maka dia akan dikategorikan kategorinya yakni rendah. Rendah. Lalu selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedua, yakni jika nilai dari datanya itu lebih dari 50 dan kurang dari 80, maka akan dikategorikan maka akan dikategorikan kategori yakni sedang. Sedang ya. Terus syarat yang ketiga, jika nilainya itu lebih dari 80, maka kategorinya yakni tinggi. Tinggi. Sudah selesai kita definisikan syarat-syaratnya, baru kita print nilainya. Print yaitu kategori. Nah, kita coba print dulu. Apakah dia ada yang error? Oke. Maka nilainya akan sedang. Kenapa sedang? Karena kan nilai yang kita inputkan itu nilai 75. Nah, nilai 75 itu sendiri berada di rentang nilai lebih dari 50 dan kurang dari 80. Makanya dia kategori sedang. Kalau misalnya ini kita tulis sebagai 90. 90 nih. Apa dia akan? Nah, dia akan masuk kategori tinggi. Selanjutnya, kita akan mencari nilai terbesar dari sebuah data. Oke. Bisa dibilang mengurutkan data ya.
mencari nilai terbesar dari sebuah vektor data. Vektor data. Nah, pertama kita masukin dulu nih data yang mau kita cari nilai terbesarnya. Yakni kita definisikan sebagai X nih. Lalu setelah itu kita buat ini 15, 15, lalu 18, lalu 10, lalu 8, lalu 20 datanya. Lalu kita N-nya kita buat dari leng X. Kenapa dia leng X? Karena leng X ini fungsinya untuk mencari nilai panjang sebuah vektor gitu. Jadi kita buat dulu for dalam kurung. Nah, kan kita mau cari nih. Kita kasih syarat dulu untuk nyarinya. Jadi I-nya itu kita batasi dengan 2. Jadi I-nya kita definisi sebagai nilai 2 dulu nih. Setelah itu klik N. Nah, N ini adalah jumlah dari data yang kita inputkan. Terus selanjutnya kita masukin lagi syarat kedua, yaitu if-nya X. Yang salah guys. Tentu saya sabar ya kakak ya, sabar ya kakak ya. I sama dengan X. Jadi pertama nilai yang kita definisikan itu adalah nilai X-nya itu adalah 1. 2 maksudnya, dari 2. Lalu kurang dari X. X dengan 1. Jadi 2 ini, apakah nilai dari I ini lebih besar daripada X1? X1-nya tadi berapa? 15 ya. X1-nya adalah 15. Nah, selanjutnya kita buat lagi, yaitu nilai A-nya kurang dari sama dengan X. Ini kita mulai merubah data gitu. Tadi yang X-nya kita itu cuma 2, kita rubah jadi X1, ini 15. Nah, ini dicek. Setelah itu kita cek nih nilainya dari X1 apakah lebih dari X. Oh, ini kita ganti nilainya. Kita mulai melakukan pergantian data. Tadi yang nilainya tadi X1, ini kan tadi XI-nya itu kita definisikan dengan nilai 2. Setelah itu XI ini kita definisikan dengan nilai 2. Nah, dicek apakah nilai XI ini lebih besar daripada X1. X1-nya 15. Benar kan? X1 ini lebih besar daripada XI. Makanya mulailah pergantian data, yakni XI kita berubah menjadi 15. Yang tadinya 2 jadi 15. Lalu kita cek nih, XI apakah kita mulai pergantian data, kita tukar lagi dengan XI. Jadi sekarang XI kita adalah 15. Nah, kita cek. Ini kita mulai lihat apakah XI kita itu lebih besar daripada X1. Dia tadi X1 kan yang di sini. Jadi dia akan melakukan perulangan, yakni menjadi X2. X2-nya ada 15. Jadi dicek apakah
nilai XI kita ini yang tadinya 15 lebih besar daripada 18. Jika iya, maka akan ditukar. Jadi 18 akan menjadi XI kita. Nah, dia akan melakukan seperti itu sampai menemukan nilai terbesar dari data. Begitu. Hmm. Setelah itu, kita eh, melakukan inisiasi. Kita setelahnya kita akan kalau misalnya dia udah sampai ujung dan menemukan bahwa nilainya itu yang paling terbesarnya 20, karena kan di sini 20 ya. Harusnya sih 20 hasilnya gitu. Nah, kita eh print dulu nilai A-nya tuh 9 X. Dia akan bertukar data. Kalau misalnya dia lebih besar, dia akan ganti datanya dengan data X1-nya. Jadi X1-nya itu dia nggak akan X1 terus, dia akan maju X1, X15, X18, X10, X8, sampai X2. Sampai dia menemukan nilai terbesar dari data. Hmm. Setelah itu kita print A. Apakah nilainya harusnya 20? Kalau misalnya benar. Kita dulu coba. Jeng, jeng. Nah, oke. Benar ya, hasilnya adalah 20. Jadi, eh, kita tadi sudah membahas tentang percobaan 3 kasus, yakni nilai, lalu mencari nilai terbesar dari sebuah vektor. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavia Nurlinda Puspitasari dengan NIM 122450941. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari codingan teman saya yaitu Yuna. Baik, di sini saya langsung saja untuk share screen. Oke, di sini saya akan menginisialisasi variabel. Nah, di sini kita memasukkan variabel X. Di sini kita akan memasukkan variabel X-nya itu 1, dan untuk variabel variabel E-nya itu 2. Kenapa kita memasukkan variabelnya 2? Karena di sini kita akan melakukan perkiraan solusi, di mana pada awalnya nilai X itu 1, dan kita membuat variabel E ini menjadi 2 untuk menjadi selisih. Karena variabel E ini diatur untuk menjadi perulangan while-nya itu dapat berjalan. Lalu pangkat ini. Masuk kita ke perulangan nilai. Oh ya, di sini belum dikasih ini.
Ini kita menggunakan perulangan while. Dan kita memasukkan outnya itu while variabel E di sini kita melakukan perulangan ini. Nah, di sini kita akan terus berjalan selama nilai E-nya lebih besar dari toleransi. Artinya perulangan ini tuh terus berjalan ya. Nah, kita akan mencari proses akan berhentinya ketika solusi cukup mendekati akar yang bakalan kita cari. Lanjut kita masuk ke simple. Di sini kita masukkan fungsinya itu C, X. Kenapa kita memasukkan fungsi C sama dengan X? Nah, di sini kita menyimpan nilai lama yang dari X ke variabel C. Nah, itu gunanya untuk menghitung selisih error nantinya. Nah, lanjut kita untuk mengupdate nilai X-nya. Kita masukkan variabel X. Ini 5 kali X pangkat 2 bagi 10. Di sini kita mengimplementasikan dari Newton-Raphson, yaitu kita mencari akar persamaan dari linear secara umumnya itu menggunakan formula metode Newton-Raphson. Itu rumusnya ini. Lanjut kita akan menghitung selisih errornya. Selisih error, selisih variabel X. Kita masukkan variabel E. Rumus ABS. Masukkan variabel X. C. Lanjut, kita akan menghitung selisih E. Di sini kita
menghitung selisih nilai baru dari X dan nilai lama yang disimpan di variabel C. Fungsi ABS-nya ini itu digunakan untuk mendapatkan nilai absolut dari selisih tersebut. Lanjut, kita menampilkan hasil akhirnya gimana. Di sini kita menggunakan cal, nilai ya, ya. Di sini kita akan menampilkan nilai akhir dari hasil akar yang dicari, yaitu variabel E. E ini error terakhir yang bakalan kita peroleh. Jika kita running, ini nilainya 2 ya. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan kembali untuk codingan selanjutnya dari teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai short data. Di sini kita menggunakan vektor X dengan nilai 15, 18, 10, 8, dan 20. Nah, vektor X ini akan kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan menggunakan perulangan and for and while. Terus kemudian untuk and di sini itu digunakan untuk menyimpan panjang dari vektor X-nya. Kemudian setelah itu di sini kita masukkan kode untuk perulangan and dan for and while. Nah, di sini ada kode for, ini digunakan untuk melakukan iterasi dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Hingga elemen sebelum yang terakhir. Nah, kemudian selanjutnya untuk kode J I plus 1 di sini ini digunakan untuk membandingkan elemen I dengan elemen berikutnya. Nah, kalau untuk kode while J N ini digunakan untuk perbandingan antara elemen I dan elemen J. Jika elemen I-nya lebih besar daripada J, maka mereka akan ditukar. Nah, karena di sini I-nya lebih besar daripada J, maka kita akan melakukan penukaran. Nah, ini proses yang kita lakukan untuk menukar I dan J-nya. Kemudian di sini kita menggunakan J plus 1. Ini digunakan untuk membandingkan elemen berikutnya.
Nah, proses ini dilakukan sampai semua elemen selesai dibandingkan. Setelah itu, kalau misalkan sudah selesai semua, kita di sini untuk memprint hasilnya kita menggunakan cat. Data yang diurutkan adalah X, N. Nah, kemudian di sini muncul output data dari vektor X yang sudah kita urutkan, yaitu 8, 10, 15, 18, dan 20. Terima kasih.